Emang mungkin ya dok, seorang anak muda kena serangan jantung? Dan gimana dok, kok bisa gitu dok? Memang fenomenanya banyak banget ya sekarang. Saya pribadi pernah punya pasien serangan jantung usia 21 tahun. Wow. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Pagi Dokter Vienna. Pagi Dokter Tony. Iya, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semuanya juga pada sehat walafiat ya. Sedang sibuk nggak dok? Seperti biasa, sibuk nggak sibuk ada aja di hari kita. Okay. Nah, Sobat Jantung, untuk siang ini kita mau membahas terkait serangan jantung di usia muda. Emang semengerikan itukah? Kita ulas terkait faktanya dan beberapa alasan kenapa banyak anak muda sudah bisa kena serangan jantung. Sudah bersama saya Dr. Vienna, salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita. Nah, ini dok, banyak banget kita temui kasus anak muda mengalami serangan jantung di usia 30-an, bahkan ada beberapa di usia 20-an. Benar. Bahkan terakhir, teman saya sendiri nih dok, kena serangan jantung di usia 32 tahun. Nah, kalau menurut Dokter Vienna nih, sebagai seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, emang mungkin ya dok, seorang anak muda kena serangan jantung? Dan gimana dok, kok bisa gitu dok? Oke, Dokter Tony, memang fenomenanya banyak banget ya sekarang. Saya pribadi pernah punya pasien serangan jantung usia 21 tahun. Wow. Jadi jauh lebih muda daripada teman Dokter Tony kan sebenarnya. Jadi memang ya sobat-sobat aorta semuanya saat ini fenomenanya memang bergeser seperti serangan jantung atau penyakit jantung itu di usia yang lebih muda. Seperti itu. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin faktor genetik. Jadi ada beberapa kejadian aritmia. Jadi aritmia itu buat sobat aorta yang mungkin masih jarang dengar, aritmia itu adalah gangguan irama jantung yang bisa mengakibatkan kematian mendadak. Nah, ada penyakit genetik yang bisa mengakibatkan aritmia ini. Jadi bisa saja terjadi di usia yang lebih muda. Tapi ada juga orang-orang yang bukan aritmia nih, beneran serangan jantung yang dialami di usia muda gitu. Penyebabnya apa? Yang paling sering kalau seperti kasus saya tadi itu merokok. Jadi memang dia merokok sejak kelas 6 SD Dokter Tony dan sehari itu bisa 2 bungkus. Jadi memang merokok ya dan nggak ada faktor risiko yang lain seperti itu. Yang ketiga mungkin lifestyle ya. Jadi kan ya di zaman sekarang kita nggak pungkiri 2 dekade belakangan pasti lebih banyak junk food, kemudian mungkin pola hidupnya lebih mudah dibandingkan orang-orang zaman dulu ya. Jadi sedentary itu artinya aktivitas fisiknya itu kurang gitu. Jadi bisa terjadi serangan jantung yang lebih muda. Yang terakhir mungkin kita nggak tahu sebenarnya sudah punya faktor risiko atau bawaan genetik. Terus dengan lifestyle sekarang kan juga di sisi lain biarpun ada yang sedentary tapi ada juga yang hobi olahraga tapi olahraganya agak-agak ekstrim gitu. Misalnya triathlon lah atau maraton yang jauh lah gitu tapi nggak tahu keadaan diri. Nah, mereka-mereka ini juga berisiko sebenarnya terkena serangan jantung lebih awal. Dan data di harapan kita kebetulan kita bekerja di ruang ICCU, di ruang intensive care harapan kita. Memang orang-orang yang mengalami serangan jantung di rumah sakit kita ini relatif lebih muda dibandingkan orang-orang di luar negeri sana. Seperti itu. Mungkin ya ada faktor genetiknya juga kali ya. Orang Asia dengan orang Kaukasia. Mungkin seperti itu. Sama mungkin ini juga dok, beberapa makanan kita kan juga sangat tinggi lemak, tinggi kolesterol juga gitu ya dok ya. Mungkin itu juga kontribut ke tingkat serangan jantung ke orang yang lebih muda gitu. Bisa jadi sih dok. Kalau dibandingkan saat Dokter Vienna dulu pendidikan dengan sekarang ketika Dokter Vienna sudah bekerja di rumah sakit jantung, apakah memang beneran terjadi pergeseran itu dok? Kalau dulu lebih banyak orang-orang tua, kalau sekarang lebih banyak anak muda gitu? Sebenarnya sih mungkin kurang lebih sama ya. Kalau pergeserannya sih enggak. Tapi ya data yang kita dapat sekarang ini memang secara general itu yang kita dapatkan pasien-pasien relatif lebih muda dibandingkan di luar negeri sana. Seperti itu. Oke. Nah untuk sobat jantung semua ini dok, kalau memang secara data memang sekarang sudah banyak orang-orang usia muda terkena serangan jantung.
apa sih yang dibutuhkan oleh para kawula muda semua ini agar mereka tuh amit-amit jangan sampai kena serangan jantung gitu, ya, Dok. Iya, terhindar gitu, Dok. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus banget dan penting banget nih, Dokter Tony. Jadi yang pertama buat sobat aorta semua, yang ya kita harus jaga ini ya gaya hidup, mulai dari makanan gitu ya. Jadi pola makannya harus seimbang. Ya memang harus kita banyakin sayur, buah gitu ya, dan kurangi mereka yang junk food gitu. Jadi makanan yang berlemak tinggi dan yang prosesnya berulang kali seperti itu. Jadi memang harus seimbang antara asupan karbohidrat, protein, lemak, buah dan sayur. Buah dan sayur ini kan untuk vitamin dan mineral ya tentunya. Kemudian yang kedua, ya olahraganya rutin gitu. Kita harus mulai berusaha berolahraga dengan rutin, dan memang harus diukur ya. Maksudnya saya diukur terutama pada pasien atau orang-orang yang hobi tadi olahraga yang intensitas tinggi gitu, olahraga yang cukup berat dalam tanda kutip ya. Kalau olahraganya yang ringan dan sedang, nah itu sih aman. Tapi kalau sudah yang intensitasnya tinggi, tentunya mesti persiapan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kalau kita sudah menghindari ini semua, kita harus lihat kita punya faktor risiko atau enggak. Kita harus periksa secara berkala faktor risiko kita. Apalagi kalau misalnya ada riwayat di keluarga tuh, Dokter Tony, ayah saya atau ibu saya, kakak saya itu ada yang meninggal mendadak atau serangan jantung di usia muda. Nah, artinya biarpun kita nggak punya faktor risiko, ya kita berisiko gitu untuk terkena di usia muda juga, betul. Jadi kita harus periksa berkala nih faktor risikonya gitu ya. Dan deteksi dini tentunya ya, yang tadi deteksi dini untuk mencegah atau mengetahui secara lebih awal kita punya sakit ini nih. Jadi kita bisa berubah baik dari pola hidup, makanan, olahraga, sampai kalau perlu kita berikan obat-obatan. Oke. Nah, kalau untuk deteksi dini ini, Dok, untuk anak muda kira-kira di usia berapa mereka sudah mulai disarankan untuk deteksi dini itu? Dan deteksi dini seperti apa yang disarankan sebagai seorang dokter jantung buat para kawula muda ini, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau yang rutin ya mungkin di 40 tahun ke atas ya, karena memang di usia-usia 40 tahun ke atas itu adalah usia yang risiko terkena serangan jantung, terutama bagi laki-laki. Nah, kenapa beda laki-laki sama perempuan? Soalnya kalau perempuan yang masih reproduksinya masih baik, jadi masih haid rutin, masih bisa hamil dan melahirkan, kita punya hormon estrogen yang sifatnya protektif, dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi laki-laki, mohon maaf nih Dokter Tony, mesti deteksi dininya lebih awal. Buat mereka yang punya keluarga mendapatkan serangan jantung atau meninggal mendadak di usia muda, itu juga harus lebih awal deteksi dininya. Yang lain adalah mereka yang punya faktor risiko, misalnya diabetes. Kan ada ya diabetes mellitus yang dari anak-anak tuh tipe 1. Nah, itu harus lebih dini. Atau orang-orang yang kena diabetes di usia muda, biarpun nggak dari anak-anak, diabetes tipe 2, tapi yang usia muda terkena, nah itu juga harus lebih dini untuk memeriksakan diri, melihat apakah ada keterlibatan penyakit jantung. Sebagai komplikasi dari faktor risikonya. Juga mereka yang hipertensi usia dini, apakah karena batu ginjal mungkin, atau pernah infeksi ginjalnya, itu kan biasanya lebih awal tuh terkena hipertensi. Nah, pada orang-orang seperti itu juga deteksinya harus lebih dini, seperti itu. Sama mungkin kalau ini ya, Dok ya, mereka merasa bahwa pola hidupnya kurang bagus gitu, kayak sedentary life gitu. Betul. Atau ya mereka yang suka olahraga tadi ya, sisi olahraga ekstrim gitu. Jadi yang sedentary, yang pola hidupnya kurang aktif, sama yang aktif banget, yang dalam artian ya tadi yang olahraganya lumayan berat, ya itu mereka juga baiknya sih periksa dulu ya kondisi jantungnya sebelum melaksanakan kompetisi di olahraga ekstrim tersebut gitu. Nah, yang mau diperiksa apa nih, Dok? Kira-kira aja. Oke. Yang pertama tentunya kondisi badan ya. Jadi yang awal itu kita cek tekanan darahnya bagaimana, kemudian berat badannya bagaimana, apakah sudah ideal untuk tinggi badan. Dan orang Asia tuh agak beda dibandingkan orang Eropa, jangan lupa. Jadi kita itu standarnya lingkar pinggangnya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan orang Kaukasia.
Jadi kalau buat yang laki-laki itu sekitar di bawah 80 cm, kalau di perempuan di bawah 70 ya. Jadi kalau yang standar obesitasnya akan lebih rendah dibandingkan orang-orang Kaukasia. Kemudian selanjutnya baru ke pemeriksaan yang lebih advance nih, misalnya pemeriksaan laboratorium yang harus dikerjakan di rumah sakit. Contohnya kita deteksi apakah ada diabetes dari pemeriksaan darah, ada kolesterol tinggi dari pemeriksaan darah, dan kadang-kadang tuh nggak cukup cuma yang dari jari tuh, Dokter Tony, kan banyak tuh kalau di luar gitu ya. Kalau itu kan cuma ceknya kolesterol total, kita maunya yang lebih detail, terutama yang LDL, karena itu kolesterol yang jahat ya. Dan kalau perlu lebih detail lagi ada namanya lipoprotein tapi nggak rutin, pada kasus-kasus tertentu kita mesti periksa, dan itu hanya bisa dari darah, nggak bisa cuma dari darah yang ujung jari gitu ya. Sama ini ya dok ya, kalau nggak salah LDL juga sekarang pemeriksaannya sudah sampai yang kayak small dense LDL iya, gitu. betul. Nah itu tadi yang lipoprotein itu salah satu bagian dari LDL yang kita bisa periksa lebih detail kalau kita mencurigai orang ini mungkin ada kelainannya di sana, seperti itu. Nah yang lain adalah kita mulai ke alat-alat yang khusus nih buat jantung. Contohnya bisa USG jantung untuk mendeteksi apakah ada kelainan struktur, mungkin katupnya bermasalah. Nah, itu bisa mengakibatkan meninggal mendadak juga saat aktivitas berat gitu. Atau kita treadmill, dari treadmill itu kita bisa lihat EKG atau rekam jantungnya waktu aktivitas berat ada perubahan nggak yang mengindikasikan ada kelainan jantung, seperti itu. Yang lainnya ada juga nih orang-orang yang mulai nyeri, bengkak pada kaki saat aktivitas gitu, kita bisa deteksi apakah ada kelainan pembuluh darah di kaki yang juga bisa mengindikasikan kelainan di jantung dengan cara USG pada pembuluh darah kakinya, seperti itu. Berarti cukup lengkap ya dok ya untuk pemeriksaannya. Di harapan kita bisa nggak dok? Oh pasti dong bisa, kan kita kan alhamdulillah di sini rumah sakitnya khusus jantung yang memiliki peralatan yang lengkap. Mulai dari yang simple tadi, dari pemeriksaan laboratorium dasar sampai yang advance-nya, betul, yang kecil-kecil yang mungkin di rumah sakit lain nggak ada. Kemudian untuk alat-alat yang pemeriksaan jantung, mulai dari treadmill, ekokardiografi untuk USG jantung. Kemudian ada USG buat kaki, bahkan pemeriksaan yang lebih detail untuk pembuluh darah, ada alat-alat khususnya dok, sampai ke CT scan bahkan MRI. Betul, dan kalau butuh treatment yang lebih jauh ketahuan nih ada sesuatu yang bermasalah, kita butuh mengobati dengan treatment alat-alat yang canggih, ya alhamdulillah sampai kateterisasi kita sudah banyak sekali alat-alatnya yang lengkap, dan bahkan sampai bedah kalau memang butuh bedah jantung, seperti itu. Berarti kuncinya kalau sebagai anak muda nih dok, kita harus sadar diri kita sendiri kondisinya seperti apa, dan juga jangan lupa untuk memeriksakan diri, jaga pola makan dan juga pola hidup sehatnya tetap dijaga, gitu ya dok ya. Karena pencegahan yang nomor satu kan ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Gitu. Dan kalau pencegahannya udah full nih kita lakukan, sudah strict banget, kemudian kita lihat oh kok kayaknya kita punya faktor risiko, kok ada saudara saya, ayah, ibu, kakak yang mungkin mengalami serangan jantung usia muda. Nah ini tanda kita mesti deteksi dini. Jadi jangan sampai keburu berat dulu, keburu serangan jantung dulu, baru kita concern dan baru ngobatin gitu. Harapannya sih sebelum kejadian yang serangannya, kalau kita udah tahu tentunya kita mau menghindari jangan sampai terjadi serangan seperti itu. Jadi ya kita obati udah fase awal lah, jadi lebih mudah buat pasien maupun buat dokternya gitu. Terakhir dok, pesan untuk para sobat jantung semuanya, monggo silahkan. Pesannya kayak tadi udah ya, pertama yang jelas pencegahan. Jaga diri, mulai dari makanan, gaya hidup, dan merokok ya, itu ya semua dokter sebagian besar pasti akan menyarankan stop merokok dan jangan merokok. Selanjutnya kalau misalnya kita memang punya faktor risiko, diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, keluarga yang punya serangan jantung atau riwayat sakit jantung usia muda, artinya kita harus memeriksakan diri lebih dini untuk mendeteksi apakah kita memiliki atau tidak. Dan jangan lupa berkala. Jadi tidak hanya sekali, nanti kalau misalnya, karena kan
penyakit jantung koroner itu penyakit degeneratif kita bilang. Jadi bisa prosesnya tuh bertahun-tahun gitu ya, dan makin lama makin memberat. Mungkin saat awal-awal umur 40 aman, jangan sampai nanti umur 45 atau 50 malah kejadian gitu. Jadi memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan secara berkala. Seperti itu. Terima kasih Dok sudah berbagi informasi, bagi ilmu buat kita semua terkait deteksi dini penyakit jantung di anak muda untuk menghindari serangan jantung usia muda. Terima kasih banget ya Dok. Sama-sama, Tony. Sehat selalu ya. Iya, sehat Sobat juga. Aorta, yang terutama kaula mudanya. Baik Sobat Aorta, itu tadi perbincangan kita terkait serangan jantung di usia muda dan bagaimana tips untuk menghindari serangan jantung di usia muda. Nantikan obrolan kita terkait berbagai topik terkait serangan jantung, terkait penyakit jantung, terkait kesehatan kita semua pokoknya. Sampai jumpa lagi di Aorta selanjutnya. Dadah!